Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimah. Pertanyaannya itu yang pertama, sebagai manusia kan banyak salahnya ya Ustadz. Nah, ketika kita sering melakukan kesalahan, padahal kita pernah merasa bertobat dengan setobat-tobatnya, tapi ujung-ujungnya entah di diri sendiri ataupun di lingkungan mengulangi kesalahan yang sama. Apakah ada amalan yang bisa membuat diri ini untuk terus istiqomah di jalan itu? Contohnya yang saya alami itu kayak pacaran. Terus pertanyaan yang kedua, apakah salah setiap orang kan mempunyai kriteria dalam memilih pasangannya masing-masing. Nah, ketika kita menolak seseorang atau tidak menerima seseorang itu hanya karena satu alasan. Nah, apakah kita dosa? Bukan maksud untuk merasa sempurna atau apa, namun di antara kriteria itu menurut pribadi itu hal yang emang harus ada gitu. Contohnya seperti merokok mungkin. Hai, terima kasih. Yang kedua, pertanyaan dari Mbak Halimah tentang taubat lalu maksiat lagi. Amalan apa ya biar istiqomah? Khususnya kayak pacaran. Udah putus tapi pacaran lagi. Maksudnya nih, pacar Mbak Halimah banyak ya? Oh enggak, jadi maksudnya kayak orang yang ada yang pacaran, putus lagi, pacaran lagi, putus lagi. Kalau laki-laki sih itu bukan taubat maksiat ya, itu playboy kali ya. Oke, maksudnya gimana kalau misalnya kita bertaubat maksiat lagi? Ya gitu aja terus. Tinggal gimana akhirnya. Kalau akhirnya taubat, husnul khotimah. Kalau akhirnya maksiat, su'ul khotimah. Tapi jangan gambling. Ya udah kalau gitu kita lihat aja nanti di akhirnya. Gimana kalau ternyata akhirnya maksiat? Karena maksiat itu nagih. Kayak makan micin, nagih gitu, nggak bisa berhenti kan? Entah kayak makan pedas, seblak apalah. Kalau ini kan nggak semuanya Sunda ya. Kalau di Jawa makan apa yang nagih? Makan apa? Kalau di Bandung tuh seblak. Kalau di Jawa apa? Bakso. Oke, bakso nagih gitu ya. Makan gorengan kan ya? Ote-ote, bala-bala, kan lagi kan, apalagi pakai cengkeh ya, pakai cabai rawit tuh, lagi. Nah, begitu juga maksiat, tapi bukan berarti bala-bala itu maksiat ya. Begitu juga dosa itu lagi. Jadi ketika kita berbuat dosa itu kita pasti pengen berbuat dosa yang lain lagi atau yang berikutnya atau yang lebih dari itu tuh lagi. Jangan sampai kita ngeremehin, nanti gimana akhir hayat aja. Sekarang mumpung masih muda, maksiat aja dulu. Nanti pas sudah tua baru taubat, ngaji, umroh, ikut talim, khataman Quran. Gak sedikit loh anak muda yang meninggal usia muda. Atau kalaupun kita usianya emang sampai tua, emang kita yakin bisa taubat dengan maksiat kita yang udah nyaman banget gitu. Sementara hatinya udah tertutup kan gitu kan. Jadi dosa itu jangan direncanain. Gak direncanain juga berbuat dosa kok. Ngapain direncanain? Gak kita rencanain, kita tetap berbuat dosa. Apalagi direncanakan. Maka cara untuk istiqomah dari dosa atau istiqomah berbuat amal soleh itu kata para ulama adalah perhatikan circle pertemananmu. Disebut dengan as-suhbah sholihah atau al-bi'ah as-sholihah. Suhbah itu dari kata sahabah. Sahabah itu jadi bahasa Indonesia sahabat, besti. Karena kita nggak bisa bilang shad dan ha, jadilah sahabat. Ini sahabat saya ini, susah kan? Ini sahabat saya. Artinya sahabat dari suhbah. Suhbah itu artinya pertemanan, circle kita. Geng kita tuh siapa? Dan itulah yang mempengaruhi kita istiqomah atau enggak. Sebetulnya bukan berarti kita boleh berteman dengan orang baik doang, orang yang menurut kita nggak baik nggak boleh berteman, enggak. Tapi imbangilah pertemanan yang bisa mensolidkan kita dengan pertemanan yang murni hanya sekedar bersosial, kerja, karir, entertain. Kita harus cari teman solih.
Karena itu yang mempengaruhi keistiqomahan kita. Karena kita udah nggak usah dicari, udah otomatis punya teman karier, teman kuliah, teman kerja, kan teman karier kan, teman entertain, teman tadi ngegibah, enggak, gosip aja lah gosip. Teman ngobrol, teman nongkrong kan gitu kan entertain, teman hobi, teman misalnya kalau cowok tuh mungkin teman ngopi, itu teman entertain. Itu kebutuhan kita juga secara mental, biar kita juga punya hormon-hormon bahagia ya. Tapi kebutuhan lain yang nggak bisa kita abaikan adalah teman yang bisa ingetin kita kalau sholat, ingetin kita tentang ngaji, ingetin kita kalau kita berbuat salah supaya kita kembali ke jalan yang benar. Teman kayak gitu tuh yang akan mempengaruhi keistiqomahan kita. Cari teman kayak gitu. Kalau kalian punya satu aja, jaga ya. Gimana cara menjaga dia? Pertama, maafin kalau dia salah, karena dia juga bukan malaikat. Jangan sampai ketika kalian bergaul dengan orang solih, kalian berharap dia kayak malaikat. Ternyata salah aja. Ya emang sama manusia. Tapi minimal walaupun sama, dia lebih rajin ngaji daripada kita. Dia lebih tepat waktu sholatnya daripada kita. Dia lebih jaga lisan daripada kita. Kan minimal ada kelebihan dia yang kita nggak punya dan kita belajar dari dia. Bukan berarti dia sempurna. Yang kedua, cara jaga pertemanan itu adalah tahabu, saling berhadiahlah supaya kalian saling mencintai. Hadiah ultah mungkin, atau tanpa momen apapun mungkin, kasih hadiah sehingga dia bahagia, dan itu akan membuat kalian awet dalam pertemanan. Yang kedua, tanya dari Mbak Halimah, kriteria jodoh itu salah nggak kalau kita bikin kriteria dan menolong seseorang itu salah nggak? Misalnya merokok. Berarti kriterianya harus ngerokok ya? Oh enggak, ya enggak. Salah enggak gitu? Enggak salah. Jangankan tentang yang makruh, tentang yang dosa, tentang yang halal aja boleh kita bikin kriteria. Saya nggak suka yang misalnya ya, saya nggak suka yang hafal juz 30. Saya maunya juz 30 juz, misalnya ya, boleh. Saya nggak suka misalnya cewek yang ekstrovert. Saya senangnya yang introvert, biar dia nggak suka keluar, di rumah aja misalnya. Padahal dua-duanya baik kan, ekstrovert baik, introvert baik. Saya pengen jadi introvert, tapi setelah saya psikotes katanya saya ekstrovert, yang berlaga introvert. Pengen jadi introvert yang bisa menikmati kesendirian. Kan introvert tuh kalau sendiri ngecas, kalau ketemu orang lowbat ya. Kalau ekstrovert sendiri lowbat, pas ketemu orang ngecas gitu kan ya. Saya pengen istri yang introvert sih, dia ngecasnya itu ketemu saya aja. Kalau ketemu teman atau apa nggak akan betah lama, bentar aja udah lowbat terus pulang ke rumah dia. Itu kan kayak istri idaman saya. Boleh nggak? Boleh, walaupun ekstrovert juga solehah, introvert juga solehah. Jadi ini bukan tentang benar dan salah, tentang selera aja, boleh banget. Gak ada yang salah dengan itu, walaupun nanti Allah yang menentukan siapa yang wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik buat kalian, bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu baik buruk untuk kalian. Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Dulu ada yang nanya ke Nabi tentang masalah jodoh. Jadi ada seorang bapak punya ponakan anak yatim, ponakannya berarti kan perwaliannya dia ya, tinggal di rumah dia, anak perempuan yatim. Dilamar oleh dua cowok, yang satu kaya, yang satu miskin. Maka paman ini datang ke Rasulullah nanya, ya Rasulullah, ponakan saya dilamar oleh dua cowok, satu kaya, satu miskin. Kami berkenan dengan yang kaya, sedangkan dia lebih berkenan dengan yang miskin. Yang mana yang saya pilih ya Rasulullah? Kata Nabi, tidaklah kami melihat dua orang yang saling mencintai kecuali dinikahkan. Tidaklah kami melihat dua orang yang saling mencintai kecuali dinikahkan. Maksudnya apa? Maka pilihlah yang dia pilih. Gak boleh orang tua memaksakan anaknya untuk menikah dengan yang dia gak suka. Dan itu dalam Islam itu dilarang. Walaupun pernikahan perempuan itu tetap harus dengan wali. Tapi wali gak mentang-mentang kamu gak bisa nikah loh tanpa ayat, lalu dia bisa memaksakan, gak ada. Dalam Islam itu tidak ada dua orang yang saling mencintai kata Nabi kecuali dinikahkan. Jangan dipisahkan maksudnya. Jangan mereka udah seret kita pisahkan. Zalim orang tua kepada anaknya kalau gitu.
kecuali alasannya syar'i, misalnya dia itu jahat, berdosa, maling dan segala macam, oke lah. Tapi kalau dia orangnya baik akhlaknya, apalagi orang solih, ya kenapa harus dipisahkan? Nah, gitu. Jadi boleh Mbak Halimah punya kriteria jodoh, dan bukan berarti kita merasa lebih baik dari orang lain, tapi mencari kecocokan, bukan mencari yang lebih baik, tapi mencari kecocokan. Ya.